Dia jagoan bernama Tangsan. Dia berdiri dari sekitar senjata andalannya palu hatian. Wajahnya tampak di surga perempuan. Halo sahabat Zona Kultivasi, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu. Nah, buat kalian para penggemar film Daulo Dalu atau Solen, pastinya penasaran nih, pengen tahu serial selanjutnya. Kalau gitu langsung aja kita check in. Pada episode sebelumnya diceritakan ketika di akhir pertempuran, Tangsan terkena tusukan tombak Yang Wudi, hingga Tangsan tubuhnya tertancap tombak dan terpaku di sebuah sudut dinding. Di saat-saat kritis itulah tiba-tiba muncul Xiao. Xiao menghajar Yang Wudi habis-habisan. Bahkan tubuh Yang Wudi sampai dibanting-banting menjadi bulan-bulanan Xiao. Kekuatan Xiao yang mengerikan itu bahkan membuat bangunan berhancuran. Bahkan para tetua sempat sembunyi di balik kursi batu. Tangsan pun khawatir Xiao akan membunuh Yang Wudi. Maka Tangsan pun memanggil nama Xiao. Mendengar suara Tangsan seketika itu juga, Xiao berhenti menghajar Yang Wudi. Tetapi Xiao sempat mentalapung alias menendang Yang Wudi ke awang-awang sampai membuat jebol. Atap beton pun bolong dibuatnya. Dan tubuh Yang Wudi terlempar jauh keluar. Sungguh pemandangan yang menakutkan. Lalu Xiao menghampiri Tangsan dan masuk kembali menjadi cincin roh Tangsan. Tangsan pun menceritakan kepada Bai He, Titan, dan Badak Tua yang sempat kaget melihat luka Tangsan yang terkena tombak Yang Wudi, yang hanya sekali usap saja oleh Tangsan, luka itu sembuh seketika. Siga boga ilmu rawa rontek, Tangsan pun menjelaskan lukanya dapat sembuh seketika karena kemampuan tulang roh kaki kanannya. Sedangkan Yang Wudi yang terlempar keluar terkena tendangan Xiao, Yang Wudi pingsan tak sadarkan diri. Tangsan pun nampak panik ketika memeriksa kantong penyimpanannya. Tangsan merasakan ada yang aneh di kantong penyimpanannya dan meminta untuk beristirahat kepada para tetua. Tangsan lalu dituntun oleh Ma Hongjun ke dalam kamarnya. Saat Yang Wudi pulih, dia memberikan beberapa obat kepada Bai He untuk Tangsan. Namun Bai He beserta yang lainnya mengatakan bahwa Tangsan sudah pulih dan beristirahat di kamarnya. Yang Wudi pun juga dibawa beristirahat ke kamarnya. Ripuh si ganang sekolot. Kembali ke Tangsan. Tangsan kemudian mengeluarkan Xiao dari tempat pusakanya dan menempatkannya di sisinya. Karena kelelahan, Tangsan pun tertidur. Saat Tangsan tertidur, tubuh Xiao berubah. Kini Xiao kembali menjadi wujud manusianya dan berbaring di sisi Tangsan sambil memeluknya. Hangat si gana, Tangsan pun terbangun karena panggilan Ma Hongjun yang menyuruhnya untuk makan. Merasa ada seseorang di dekatnya, Tangsan mencoba melihatnya dan terkejut ketika melihat Xiao. Xiao kemudian bangun dan menatap Tangsan, tetapi tatapan matanya kosong. Tangsan menyadari Xiao kembali ke wujud manusianya karena 2 ramuan yang dimakannya. Namun itu hanya menumbuhkan tubuhnya, bukan jiwanya. Lalu Tangsan membawa Xiao keluar ruangan menuju aula pertemuan. Di aula sudah menunggu para tetua 4 klan. Lalu Tangsan kemudian mengenalkan Xiao kepada mereka dan mengatakan kalau Xiao adalah kekasihnya. Namun telah hilang kesadarannya, jadi tidak bisa menyapa para tetua. Tangsan lalu memberikan sebuah bunga kepada Yang Wudi. Sebagai ganti tumbuhan ginseng, Yang Wudi mengambil bunga itu dengan cepat dan setuju bergabung dengan sekte Tang.
Karena bunga itu adalah tumbuhan yang bisa menetralisir racun yang telah ia cari selama hidupnya. Akhirnya 4 klan atribut tunggal bergabung dengan sekte Tang. Lalu, setelah urusan Tang San semua selesai, maka Tang San bersama Xiao dan rekan-rekannya kembali ke Akademi Serf. Namun, keadaan akademi tidak ada orang, padahal bukan hari libur. Lalu mereka mencari tahu dan melihat ada kerumunan orang. Dan ternyata ada 4 elemen di sana, yaitu Akademi Angin, Akademi Api, Akademi Petir, dan Akademi Es. Mereka berselisih dengan murid-murid Akademi Sek. Lalu Tang San dan Ma Hongjung masuk ke dalam lingkaran, dan mereka menemukan teman lama. Feng Xiaotian, Yu Tiangqiang, Huo bersaudara. Ma Hongjun berkata, jika kalian ingin bertarung dengan kami bersaudara akan menerimanya. Siap, ayo orang gelut. Feng Xiaotian sebagai pemimpin Akademi 4 Elemen berkata, ini hanya kesalahpahaman saja. Feng Xiaotian tentu tidak mengenal Tang San. Untuk mengatasi masalah ini, mereka sepakat memanggil Sek Seven Devils untuk 1 putaran. Siapapun yang kalah, dia harus meminta maaf. Kami hanya ingin 7 setan Sek, bukan bantuan, sewaan. Mereka mengira Tang San adalah sewaan. Tang San pun menjelaskan kalau dirinya adalah Tang San. Feng Xiaotian dan lainnya terkejut. Bagaimana mungkin Tang San memiliki wajah yang baru? Maka akhirnya disepakati 1 lawan 3. Tang San sendirian melawan Akademi 4 Elemen, yaitu Feng Xiaotian, Hou Huxiang, dan Huo Wu. Mereka pun siap bertempur. Feng Xiaotian level 66, tipe serangan cepat, Kaisar Roh. Huo Wu level 54, tipe kontrol Raja Roh. Huo Wuxiang level 53, tipe kelincahan Raja Roh. Dan Tang San pun merilis cincin merah 100.000 tahunnya, level 66, tipe kontrol Kaisar Roh. Semua terkejut melihat cincin merah 100.000 tahun milik Tang San. Nyali mereka semua ciut. Rasanya ingin pipis di celana. Mata tong balagu maneh teh. Bagaimanakah duel mereka? Kita tunggu episode selanjutnya.